Udah di-record ya? Udah ya? Aman ya? Udah di-record. Udah selesai. Lalu gue makan dulu. Gue butuh lampu nih. Abis melayani Ini gelap banget. Terus sebelah sini. Buat suara gue. Tes. Ya. Iya. Oke, selamat datang ya teman-teman yang udah datang di webinar hari ini. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, boleh nggak kakak ngajak kalian kenalan dulu nih gitu. Jadi mungkin kamu bisa ya tulis teman-teman di chat box, tulis di chat box ya namanya siapa, terus asal sekolah dari mana gitu ya, oke? Oke, nama siapa, asal sekolah dari mana, ya? Teman-teman bisa, ya sambil nih, oke, Feby nih. Oke, Feby tulis asal sekolahnya dari mana ya? Oke, Feby dari mana nih kira-kira asal sekolahnya? Jadi kenalan dulu, nama plus asal sekolah atau asal kampus. Sambil nunggu sebentar teman-teman, mungkin kita undur sekitar 8 menit ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin karena ini masih sedikit yang datang. Oke, udah ada lagi yang datang? Ya. Ya, itu dia tuh. Halo Kak Fadil. Iya, halo. Kita belum mulai ya Kak Fadil, mungkin kita nunggu sekitar 8 menitan dulu, karena pesertanya belum tentu semua, ya. Nggak apa-apa nunggu ya Kak.
5 menit lagi ya. Suara aku jelas ya, Kak? Jelas, Kak Fadil. Jelas kok. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya, Kak. Teman-teman sambil nunggu peserta yang lain, mungkin kalau ada temennya nih yang mau ikutan nonton, bisa langsung di-share ya linknya gitu untuk supaya pesertanya lebih banyak lagi. Ini yang datang kita sapa dulu kali ya. Ada Paris Gohi Purba dari LP3 Depok. Halo Paris. Farah dari Universitas 11 Maret. Wah, ini dari luar anak LP3 Depok nih, keren banget ikutan juga. Halo Farah. Ada Feby dari LP3 Depok, ada Raffi dari LP3 Depok, dan juga masih banyak lagi. Tapi kita tunggu lagi ya teman-teman. Mungkin ini belum begitu banyak pesertanya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kayaknya mungkin bisa kita mulai aja ya. Gitu sambil nunggu peserta lainnya nggak apa-apa. Mungkin mereka bisa nyusul itu tadi. Oke, assalamualaikum teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, selamat datang di acara webinar kampus LP3 Depok ya bersama kakak Kanur Digital Marketing dari LP3 Depok. Nah, teman-teman, mungkin nih sebagian dari kalian gitu ya,
yang mungkin bukan mahasiswa LPTI Depok, kakak berterima kasih banget ya karena sudah berkenan ya tentunya untuk meluangkan waktunya dan hadir dalam webinar sore hari ini. Insya Allah webinar hari ini tentunya sangat bermanfaat ya teman-teman gitu, karena seperti yang sesuai dengan ada yang di platform yang sudah kalian lihat di berbagai macam flyer maupun sosial media. Hari ini kita akan membicarakan kunci profesi asik konten creator di era digital tuh kayak apa sih gitu. Wah pasti keren banget nih nantinya. Nah, so buat kalian nih pokoknya pastiin ya tetap stay tune terus sampai akhir acara. Karena sesuai apa yang kakak tulis di informasi maupun WA broadcast dan sosial media, bahwa kita ada hadiah nih buat peserta, yaitu berupa sertifikat dan juga kuota gratis buat kalian yang beruntung ya. So pastiin banget kalau perlu selagi bisa nge-share nih teman-teman, hayu share lagi linknya ke teman-teman kalian. Makin banyak yang ikutan tentu acaranya makin seru dong. Nah oke deh, selanjutnya sebelum kita mulai lebih jauh, kayaknya ada baiknya kalau kita mulai acara ini dengan berdoa dulu kali ya, sesuai dengan kebiasaan di kampus LPTI Depok. Kita awali yuk segala sesuatunya dengan bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke deh teman-teman ya. Sekali lagi kakak ucapkan selamat datang ya untuk para peserta webinar sore hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang kunci profesi asik content creator di era digital ya. Nah ini sesuai dengan flyer yang sudah kita tampilkan nih gitu kan. Pasti kalian penasaran nih hari ini kira-kira sama siapa sih kak kita ngobrol? Oke, well sabar karena sebelum kita masuk ke acara lebih dalam lagi gitu kan, ada yang mau kakak kasih tahu nih, ada rules yang harus kalian ikutin dalam acara webinar hari ini. Apa aja tuh kak? Nah ini dia nih. Yang pertama tentu tolong kalian pastikan mute ya, memute audio yang ada di Zoom kalian gitu agar tidak mengganggu nantinya jalannya suara dari pembicara maupun kakak sebagai moderatornya. Selanjutnya adalah kalau kalian nanti ada yang mau ditanyakan silakan, tapi nanti kita akan ada sesi khusus yaitu sesi Q&A ya. Terus selanjutnya juga teman-teman kalau mungkin biar lebih aktif nanti kalau nanya bisa langsung nyalain aja kameranya, terus nyalain audionya, terus langsung tanya langsung sama speakernya gitu ya, sama pembicaranya. Jadi teman-teman gak usah lagi tuh tulis-tulis di chat box, nanti kakak yang bacain ya, supaya lebih dekat, supaya lebih enjoy acaranya dan lebih hidup. Ya tentu mendingan lebih baik kalian bisa langsung tanya aja langsung ke pembicara kita hari ini ya enggak, kapan lagi punya kesempatan ngobrol sama YouTuber dan konten creator. Oke deh, dan yang terakhir nih tentunya teman-teman yang paling gak kalah seru seperti yang kakak janjikan, kita ada kuota gratis dan juga sertifikat buat peserta. So buat teman-teman yang mau stay tune sampai akhir acara, jangan lupa dong untuk upload acara ini ke dalam social media kalian ya, dan jangan lupa untuk tag ke Instagram lp3i.depok. Oke, jadi jangan lupa untuk upload acara ini. Terus jangan lupa untuk naikin mention kita di Instagram lp3i Depok ya. Kan ya itu dia, makanya nih begitu banyak dong benefit yang kalian dapetin dengan ikutan webinar di kampus LPTI Depok. Oke deh, kayaknya udah cukup ya panjang lebar nih yang aku tahu gitu kan, kayaknya udah gak sabar banget nih kira-kira siapa sih kak pembicara kita gitu kan. Kayaknya ganteng banget gak sih ya, ganteng doang dapet cewek panggang. Canda panggang ya. Iya dong, ini dia nih akan kakak kenalin ke kalian. Oke, dengan tepuk tangan dia datang ke hadapan kita. Prok Kak Fadil. Halo. Kenalkan dirimu. Nah itu dia tuh, wih ganteng banget jelas ya Kak? Halo Kak Fadil. Halo, suaranya jelas nggak nih? Yes, cukup jelas kok Kak Fadil, cuman mungkin Kak Fadil suaranya bisa lebih kenceng ya. Oke. Ini kedengeran kan ya? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Nah Kak Fadil, kira-kira gimana nih? Mau nanya dong, siap gak sih untuk ngobrol bareng sama teman-teman yang udah hadir di sini sekarang? Oke, kalau dibilang ngobrol-ngobrol sih siap gitu ya. Cuman kita kan sesinya sharing nih. Mungkin aku yang lebih mulai depan gitu Kak. Jadi mungkin aku bisa ngasih sedikit apa yang aku punya gitu. Jadi mungkin
teman-teman kita sama-sama belajar di sini ya, gitu. Nah, bener banget Kak, yang Kak Fadil bilang, jadi kita sama-sama belajar ya Kak Fadil ya. Jadi pokoknya di sini pasti ini kalian tuh eksklusif banget, harus semuanya aktif. Kalau perlu nyalain aja teman-teman kameranya ya, nyalain kameranya, tapi pastikan audionya tetap di mute ya supaya kita berasa suasana ini lebih hidup gitu ya. Karena walaupun kita webinar ini secara online gitu kan, tapi ini tentunya tidak membatasi kita dong. Antara aku dan kamu akan menjadi satu. Iya. Oke deh Kak Fadil, kira-kira kayaknya tapi- kita mungkin bisa mulai aja sekarang. Gimana? Sudah siap? Oke, siap. Baik. Oke, ya. Tapi Kak Nur, sebelum kita mulai nih, aku sendiri pengen minta dong, karena kan ini kita kan mau ngobrolin terkait konten kreator. Ya. Ya kan? Nah, masa calon seorang konten kreator, masa kameranya nggak dinyalahin? Nah, iya benar Semuanya banget gitu. tuh. Menyala Kak, aman, menyala. Nah, itu dia tuh Kak Fadil, udah ada nih yang mulai ganteng-gantengnya kelihatan nih ya. Yang pasti ganteng-ganteng bukan serigala dong, ya. Oke deh. Ganteng-ganteng buaya. Siapa? Ada Raffi, halo Raffi. Terus ada tuh di bawahnya ya. Oke, pokoknya semua kalau bisa nyalain aja nih kameranya ya, supaya gantengnya, cantiknya makin kelihatan dan tentunya nantinya kalian semua punya kesempatan yang sama untuk tanya jawab bareng Kak Fadil. Oke, siap? Siap. Oke deh. Oke, silakan dimulai Kak Fadil. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin kenalan dulu ya. Aku sendiri namanya Fadil Muhammad, kelahiran 96. Dulu ceritanya itu diawali dari 2016, mulai berkecimpung di dunia digital gitu. Makanya mungkin ada sedikit dari aku yang bisa aku sharing ke teman-teman. Apalagi di masa era digital ini, profesi yang tadinya nggak ada gitu kan Nur. Sekarang udah ada, yang sekarang di mana-mana tuh lagi banyak yang butuhin gitu. Jadi ya, salam perkenalan dari aku. Oke, let's go. Kita to the point. Oke, kunci profesi asik konten kreator di era digital. Jadi kita bisa di sini belajar teman-teman ya. Dari mana? Dari pembuatan konten sampai menghasilkan di media sosial gitu. Sebenarnya semuanya itu lahir dari kemauan, dari pikiran, baru itu bisa menghasilkan di media sosial atau di sosial media. Oke, next. Next ya. Oke. Sip. Oke. Nah, di sini saya mau tanya, boleh tahu nggak teman-teman, apa sih maksud konten kreator itu? Nah, ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Oke, langsung aja di Kanur. Kalau ada yang tahu dari teman-teman konten kreator itu apa, boleh dong jawab, dinyalain aja mic. Saya nggak tahu Bang, apa itu Bang? Nggak tahu Bang. Oh, konten kreator itu nggak tahu katanya Bang. Lanjut Raffi, mungkin Raffi. Tahu Raffi? Ada yang tahu? Konten kreator itu orang yang membuat video untuk mengedukasi banyak orang mengenai banyak hal. Misalnya makanan enak atau tutorial-tutorial yang bagus gitu. Itu aja sih. Oke, bagus Raffi, bagus. Ya. Ada yang lain? Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada ya. Yang tadi perasaan ini mulu yang nongol. Ayo dong, mana nih? Cowok cewek-cewek mungkin Feby, Rahmat, Nadira. Ada yang tahu konten kreator yang apa? Ayo bro, apa bro? Oke. Oke, lanjut aja next. Jadi konten kreator itu teman-teman, ini buat jawaban yang teman-teman mungkin jawab tadi itu udah sedikit benar kalau menurut aku gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku udah nulis nih, konten kreator adalah seorang yang bekerja atau mengerjakan karya visual yang kemudian diunggah dalam bentuk digital ke sosial media dan hasilnya itu dilihat orang banyak. Sama kayak tadi sih, siapakah tadi yang bilang? Raffi ya. Raffi bilang orang bikin video terus diunggah di media sosial gitu. Nggak hanya video aja, ada juga desain dan lain banyak teman-teman gitu. Kemudian saat ini kemajuan profesi konten kreator berkembang pesat di kemajuan internet yang mendigitalisasi segala informasi. Disitulah digital kreator muncul untuk menyajikan sebuah konten virtual yang dikemas sebagai hiburan, edukasi,
aksi demi menyampaikan informasi. Nah, bener banget teman-teman. Jadi profesi content creator ini dia dia membuat suatu karya yang hasilnya itu dilihat di media sosial atau yang hasilnya itu dipublikasikan di media sosial dengan bertujuan apa sih? Menghibur. Pertama ya, yang kedua itu mengedukasi, yang ketiga itu aksi demi menyampaikan informasi. Mungkin gini teman-teman, teman-teman jago nih, jago gitu ngejokes atau ngebuat suatu hiburan. Tapi teman-teman kadang nggak tahu nih mau kemana gitu. Sekarang kan ada media sosial gitu. Sebenarnya berlatih dari akun kita pun itu udah bisa teman-teman. Teman-teman udah bisa menyajikan konten hiburan. Kemudian edukasi. Teman-teman yang suka memberikan ilmu-ilmu ke teman-teman atau suka bagi-bagi ilmu, itu bisa juga teman-teman gitu. Nah, kemudian juga ada kan sekarang nih yang banyak banget apa ya kalau dibilang tuh menyampaikan aspirasi gitu melalui media sosial gitu. Nah, sebenarnya dimulai dari situ kita bisa kelihatan di mana konten kreator itu muncul gitu teman-teman. Nah, kita bisa nggak Kak kalau pertanyaannya bisa nggak kita jadi konten kreator? Kalau dari aku bisa gitu. Oke, next. Oke, nah sebelum kita ngomongin lebih jauh, ini ada yang harus kita lakukan nih. Apa sih Kak yang harus kita lakuin saat jadi konten kreator? Satu, memiliki keinginan. Pasti ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya keinginan untuk jadi konten kreator, itu mungkin teman-teman harus bangun dulu tuh keinginannya gitu. Nah kemudian yang kedua, itu memiliki rasa percaya diri. Jadi teman-teman harus pede nih. Udah nggak usah peduli dengan apa yang orang bilang. Kan kadang biasanya kita nih mau mulai gitu, mau bikin konten atau kita mau berkarya gitu di media sosial. Tapi kadang orang-orang suka ngehujat, suka ngatain, akhirnya kita down, kan banyak ya. Nah, kita rasa percaya diri itu kita harus bangkitin teman-teman, biar ketika ada yang teman seperti itu, nah itu udah mental gitu. Maka ini penting banget, pertama dan kedua, antara keinginan sama percaya diri jadi begini. Nah, saya yakin itu nggak bakal tuh teman-teman yang kayak bikin down atau ngatain gitu yang sekarang banyak gitu ya. Dan itu pasti kalian kuat gitu. Kemudian tak segan riset atau mencari tahu. Jadi teman-teman kalau jadi konten kreator itu harus kepoan teman-teman orangnya. Kepoan tuh maksudnya kayak ada hal yang memang lagi naik gitu, lagi up. Itu teman-teman harus cari bener-bener, cari tahu, oh ini apa yang sebenarnya gitu. Dan riset sebenar-benarnya gitu. Baru teman-teman bisa ngebuat kompilasi atau intisari dari suatu riset itu teman-teman. Nah kemudian kumpulkan bahan konten. Nah kemudian setelah riset tadi ya, kalian kumpulkan bahannya. Oke. Dan satukan dalam sebuah video menggunakan software. Oke. Jadi seperti itu teman-teman kalau teman-teman mau menjadi seorang konten kreator. Gitu teman-teman. Sampai di sini paham ya? Gimana teman-teman? Oke, gimana? Teman-teman kira-kira mungkin di sini bisa ditanya nih Kak Fadil, kira-kira di antara teman-teman di sini sudah ada belum sih yang mempunyai beberapa ciri-ciri yang seperti Kak Fadil sebutin? Coba mungkin bisa ditunjuk nih, menurut Kak Fadil siapa? Mau ditanya langsung? Mungkin mau tanya sama Olga. Ada Olga? Olga, ada Olga? Atau Rizky yang nyalain kamera. Nah, ya. Oke, gimana? Saya Kak. Rizky, yang namanya Rizky deh, nggak apa-apa. Mana nih? Saya Kak. Oke, sampai sini Rizky, paham? Paham Kak. Oke, paham ya. Insya Allah ini mewakili teman-teman yang lain ya. Benar. Oke, next. Tapi kalau boleh tahu, Rizky di sini pengen jadi konten kreator tuh karena kemauan sendiri apa gimana Rizky? Kemauan dari diri saya sendiri sih Kak. Lagi juga saya udah punya target atau cita-cita buat jadi konten kreator atau desain grafis. Oke, mantep. Modalnya udah strong ya. Iya benar-benar. Modalnya udah mateng nih. Tinggal dipetik gitu Kak Fadil. Udah mateng nih, tinggal dipetik. Oke, jadi teman-teman lanjut ya.
lanjut nih ya. Oke. Kemudian software apa yang harus dipelajari? Jadi dulu awalnya teman-teman sebelum ada Premiere dan aplikasi yang ada di komputer itu dulu kan aplikasi HP kan nggak ada, ya kan? Dulu nih belum canggih teman-teman, di 2016 tuh belum canggih, belum ada handphone yang bisa ngedit. Makanya dulu dimulai dari Premiere. Nah, jadi dulu kakak itu belajar dari awal nih di Premiere, teman-teman. Kemudian nyoba-nyoba di Filmora gitu. Tapi sampai saat ini paling mudah dan yang mungkin hampir ngedit tuh bisa semuanya tuh ada di Premiere gitu. Jadi kalau bahasanya Premiere tuh teman-teman bisa dari apa ya, dari level yang pemula sampai yang profesional tuh teman-teman bisa semua ada di Premiere gitu. Dan aplikasi pendukung lainnya yang pasti ya, di kayak After Effects gitu dan banyak lainnya. Dan kemudian yang kedua rekomendasinya adalah Filmora gitu. Mungkin softwarenya yang lebih agak ringan buat laptop teman-teman yang mungkin pengen nih tadi ada kemauan gitu. Terus udah pede nih Kak Nur gitu. Tapi kadang perangkatnya itu suka nggak ada gitu kan. Nah, ini teman-teman ada opsi. Pertama gini, kalau teman-teman mau pakai software, itu teman-teman bisa pakai software yang lawas atau teman-teman pakai software yang lama. Contoh, misalkan komputernya pas-pasan gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman jangan maksain banget buat harus yang install aplikasi yang terbaru. Tapi gunakan versi-versi aplikasi yang sebelumnya, hitung berapa mundur. Kayak contoh, pakai aplikasi di tahun 2015, 2014 gitu. Nah, insya Allah itu pasti laptop atau komputer kalian kuat. Dan opsi keduanya teman-teman bisa pakai Filmora gitu teman-teman ya. Dan banyak lainnya sebenarnya teman-teman, dari kayak DaVinci gitu dan lain banyak deh, dari Sony Vegas itu banyak banget. Tapi dari aku pribadi dua ini insya Allah udah mencukupi gitu. Tapi lebih ke Premiere Pro gitu ya. Oke, next teman-teman. Mungkin karena toolsnya yang bisa terbilang gampang dimengerti gitu ya Kak Fadil ya. Iya benar, dan emang Premiere ini banyak banget yang pakai Kanur gitu. Jadi insya Allah tukar ilmu ngedit tuh bisa gampang gitu. Kalau sama-sama ngedit. Iya, even film-film Hollywood yang aku tahu kayak Lord of the Ring gitu kan, terus juga ada Fast and Furious, beberapa scene masih diedit dengan Premiere Pro loh teman-teman. Benar. Itu dia yang makanya tadi aku bilang kan, dari apa ya, pemula sampai profesional tuh bisa mas gitu. Oke, kemudian harus kamu lakukan saat belajar software. Pertama, fokus untuk belajar dasar terlebih dahulu. Oke, terus kemudian ini teman paham lah ya. Yang kedua, jangan terlalu cepat ingin menghasilkan video plan seperti orang yang sudah mahir. Oke, kemudian karena semua butuh proses. Kemudian sabar dan perbanyak belajar walau dari YouTube. Kemudian bisa juga dengan mengikuti workshop, kursus atau seminar. Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin kalau dari cerita saya sendiri nih, belajar Premiere ini harus fokus. Maksudnya gini, kalau seandainya teman mau belajar dari YouTube, itu teman harus menemui channel yang membahas dari 0 sampai 100 atau sejuta tutorial tentang Premiere. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman motong-motong nih di YouTube, itu nanti teman-teman pahamnya lama gitu. Tapi kalau teman fokus sama misalkan satu channel yang membahas tutorial Adobe Premiere, gitu kan. Nah, Kanur ini suaranya jelas ya? Jelas bang. Okay. Kembali lagi ke fokus. Kalau teman-teman mau belajar Adobe Premiere atau itu teman-teman harus fokus. Maksudnya kalau teman-teman otodidak, itu teman-teman cari satu channel yang memang ngebahas dari pertama
sampai profesional. Itu teman-teman pelajarin. Jangan pindah-pindah. Gitu ya. Karena itu bakal, kalau seandainya teman-teman pindah, teman-teman hancur fokusnya gitu. Dan nanti gini, permasalahannya kalau belajar ngedit itu yang aku alamin, kadang biasanya untuk yang baru itu nggak tahu nih kan Nur, kayak misalkan apa ya, kalau tahu-tahu nonton video ini, besoknya nonton video B, besoknya nonton video Z, misalkan acak-acakan gitu. Nanti teman-teman nggak tahu nanti istilah kayak color grading, terus istilah kayak sequence gitulah. Makanya yang tadi aku bilang harus fokus ketika teman-teman belajar. Kalau misalkan dari YouTube itu bener-bener harus yang serak sama teman-teman, kayak wah ini kayaknya gue banget dan cara editnya gitu. Belajar sampai bener-bener dapat dari channel itu gitu. Kalau udah cari yang baru gitu teman caranya. Dan kemudian sabar. Kenapa? Karena kalau kita ngedit itu pertama butuh kefokusan yang memang harus kita siapin gitu. Gak bisa teman-teman di waktu yang lelah. Kalau teman-teman udah lelah, itu bener-bener ngedit tuh nggak mood gitu. Ngedit tuh udah capek karena kita harus berimajinasi yang tinggi gitu. Kemudian teman-teman cara lainnya itu mengikuti workshop, kursus atau seminar. Oke. Kemudian apa sih Bang? Bang, kalau sampai saat ini komputer, nggak punya laptop. Jadi dengan seminar ini ya. Apa-apa? Mungkin salah satunya dengan kayak mengikuti seminar seperti ini gitu. Itu bisa kalian menjadi seorang content creator. Oh iya, benar-benar. Maaf, ini Kanur kok suara aku mantul ya? Suaranya malah Sebentar nih. telat. Aku Ternyata bukan, ternyata ini juga ya, suara juga bisa telat juga ternyata. Oke, lanjut. Iya, suara aku mantul nih. Sip, ini udah aman nih. Oke, kemudian Bang, kalau nggak punya komputer, nggak punya laptop, bisa nggak? Bisa, tetap berkarya. Pertama, pribadi nih teman-teman. Jadi gini, nggak selamanya konten kreator itu pakai komputer dan pakai laptop gitu. Dan nggak juga semuanya itu pakai ini apa? Sekarang clear ya? Sip, maaf. Jadi oke, sekalian kakak sambungin dikit-dikit sama yang tadi ya. Jadi nggak semuanya konten kreator itu pakai editan yang memang aplikasi editan yang memang di komputer atau di laptop. Kadang bener-bener kayak misalkan contoh ini on the spot kontennya. Ternyata teman-teman seorang konten kreator dituntut untuk cepat ngedit dan langsung untuk posting gitu. Tapi teman-teman nggak bawa laptop gitu. Berarti teman-teman mau nggak mau menggunakan aplikasi yang ada atau perangkat yang ada seperti handphone. Nah, sekarang itu udah ada teman-teman aplikasi yang memang hampir kalau dibilang tuh gimana ya, clear gitu. Maksudnya tuh kayak nggak ada hambatan gitu. Udah jadi nggak ada persoalan kayak ngedit di sini bisa, ngedit di sana bisa gitu. Tapi ini suaranya ini lagi. Sorry, sebentar ya. Ini suaranya mantul nih. Halo? Masih aman Kak Fadil? Tapi suara aku mantul nih Kak di sini Kak. Sebentar ya. Ini mantul Kak, aman. Teman-teman yang mungkin Tanur agak dikecilin kali speaker. Cek. Oke. Ya, sudah. Jelas ya. Oke, jadi teman-teman selain dari solusi dan banyak juga teman-teman di saat sekarang menggunakan handphone doang gitu. Ada nih teman kakak ya yang cuma pakai kain master Bang. Ada kain master itu yang banyak Kak. Itu TikToknya itu udah 20K. Dan sekarang itu udah endorse banyak. Katanya minimal ada 900.000, paling 700.000 gitu. Nah, apa teman-teman nggak mau tuh?
Tapi benar-benar teman-teman harus membekali ya, ada kemauan, ada percaya diri gitu. Sekarang perangkat udah ada teman-teman. Contoh nih ya, di handphone. Kalau yang kakak pakai itu, ada kain master, kakak udah pernah pakai. Halo? Oh suaranya mantul banget ya? Coba dibalas ngomong dulu deh. Iya, tes. Oh, Halo, Halo, aman ya? halo, aman. Aman ya? Ya kan? Tuh kan suaranya kresek-kresek. Sinyal aku bagus, ada lancar. Yang penting wajah kamu nggak resek. Yang penting wajah kamu nggak resek. Oke. Nggak apa-apa soal. Oke. Jadi ini ada beberapa aplikasi teman-teman ya, yang teman-teman bisa pakai. Pertama ada Kain Master, kemudian ada Pisco, kemudian ada apa nih ya, InShoot gitu. Tapi sekarang kalau aku pribadi sekarang lebih pakai ke VN gitu untuk edit TikTok gitu. Karena kan kerjaan aku juga ada yang edit buat TikTok gitu. Jadi aku pakai cara mudah untuk ngeditnya di handphone. Enggak selamanya teman-teman kayak, ini ngeditnya demo keren gitu. Enggak, di handphone pun bisa menghasilkan keren gitu. Karena opsi-opsi yang ada di aplikasi laptop itu udah hampir di aplikasi handphone itu udah ada gitu. Kayak slow motion, terus kayak tracking motion, terus banyak deh yang lainnya kayak efek-efek gitu, kayak color grading itu handphone tuh udah ada juga teman-teman gitu. Jadi sekarang tuh udah kalau mau belajar tuh insya Allah nggak ada hambatan gitu. Kalau dari segi perangkat, yang penting ada kemauan, bisa semuanya. Next. Oke, Kak Fadil, mungkin kalau nanti Kak Fadil bisa nyoba share screen ya, seperti itu Kak Fadil. Mungkin nantinya Kak Fadil bisa ngeliatin hasil karya Kak Fadil, yang mungkin di TikTok yang Kak Fadil sendiri tuh edit dengan handphone, tapi jumlah viewersnya banyak nih ternyata. Oke. Bisa share screen nanti? Bisa Kak, bisa. Oke. Tapi ya. ini aku pakai handphone, semoga aja nanti aku pakai handphone. Mungkin Kak Nur aja kali nanti yang share screen ya. Oh, bisa buka Gimana TikTok di ini ya? Oke. Coba nanti aku coba ya, kalau share screen-nya bisa ya, nanti aku coba. Oke, kemudian next ya. Alat apa yang harus kita punya saat membuat konten? Nah, tapi sebenarnya ini nggak jadi patokan teman-teman. Teman-teman kalau punya, nggak punya sebenarnya semuanya bisa jalan. Apalagi yang apalagi yang baru banget kayak punya kemauan, itu bisa. Pokoknya segala sesuatu tuh bisa dan nggak ada hambatan teman-teman. Pertama, kalau di sini ada semua bersumber pada pikiran ya. Ada niat, ada jalan. Jadi gini teman-teman, ya kunci pertama itu adalah pikiran dan niat gitu. Kalau udah mikir tuh kayak misalkan you have a dream, so you have to do it gitu. Jadi teman-teman harus ngelakuin apa yang teman-teman mimpi gitu. Misalkan mimpi teman kalian dapat 1 miliar, ya bukan yang nungguin, tapi gimana caranya teman-teman adain itu 1 miliar gitu, dengan ada niat dan ada jalan pastinya gitu. Pasti sih kalau ada niat ada jalan, karena ada pepatah juga, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Asik. Jadi gitu teman-teman, dulu masih sekolah masih inget tuh. Kalau ada niat tuh pasti kita bakal mendapatkannya. Kemudian handphone dan kamera bila ada. Nah, jadi teman-teman sekarang itu banyak banget yang ada yang konten kreator tuh cukup pakai handphone. Kata siapa handphone tuh jelek gitu teman-teman. Sebenarnya ini hanya perangkat, hanya perbedaan perangkat yang memang hasilnya tuh sama gitu. Yang penting kalau pakai handphone itu ngerti settingan di ini teman-teman, settingan di dasar di handphonenya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian bisa kan saya mulai menjadi konten kreator? Oh bisa teman-teman, dengan cara sederhana. Pertama, kamu bisa mulai dengan latihan menjadi penyiar. Nah, jadi teman-teman gini, kalau teman-teman mau jadi konten kreator, itu teman-teman minimal banget harus pede gitu kan. Nah, tapi ketika pede nggak cukup teman-teman, itu butuh skill.
dalam berbicara. Kayak misalkan di sini menjadi penyiar, pengisi konten podcast gitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah teman-teman kayak ketika ada peluang buat teman-teman belajar public speaking gitu, melatih speaking teman-teman, atau semacam seperti ini nih, melihat di kamera terus ngomong gitu. Nah, teman-teman harus berlatih tuh teman-teman gitu. Kan kalau sekarang kan banyak kayak podcast. Kenapa diambil podcast? Karena kalau podcast kan kayak ngobrol santai tapi direkam gitu kan. Nah, itu pasti hampir 99% manusia itu bisa ngobrol gitu. Sisanya 1% yang memang mungkin nggak bisa ngobrol gitu, mungkin nggak suka kali ya, tapi kan pasti 99% tuh orang suka ngobrol, tinggal direkam doang, udah jadi konten gitu, tinggal diedit, habis itu diupload gitu kan. Nah kemudian nantinya kamu akan belajar teknik kamera, public speaking, editing video, dan banyak lagi gitu. Oke, jadi stepnya mungkin teman-teman, ketika teman-teman bisa nih mulai menjadi content creator, bisa banget jawabannya. Setelah tadi teman-teman melatih skill ya, teman-teman udah punya niat, teman-teman udah punya kemauan, terus teman-teman udah punya dream juga nih. Tadi ada yang bilang ya, kalau saya sih emang udah ngerencanain masa depan nih pengen jadi content creator gitu. Itu bagus banget teman-teman gitu. Terus kemudian setelah itu stepnya apa? Nah, teman-teman latih skill teman-teman, kayak misalkan pertama yang tadi bilang public speaking, kedua latihan fokus pada editing video, terus kemudian teman-teman biasanya sebelum ngedit itu apa yang harus dilakukan? Taking video ya, atau ngambil video. Nah, pengambilan video itu pun ada ilmunya teman-teman gitu. Sebenarnya adalah ketika seorang content creator mengambil video dan mengedit, itu adalah konsep yang memang nggak bisa dipisahkan gitu, dan teman-teman harus banyak tahu terkait itu, kayak gimana contoh biar nggak kayak misalkan kan megang handphone ngerekam gemeteran gitu, tangan ini gini gitu, apa sih namanya kalau kayak gini ya, iya gemeteran lah gitu kan. Nah makanya nggak ada sih sekarang apa ya, batasan gitu. Sekarang contoh, teman-teman bisa nggak buat konten tanpa lighting? Coba jawab. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa. Ntar gelap mukanya. Bisa nggak pakai lighting. Karena ada cahaya Bisa, matahari. Kak, buatnya pagi pas Motion lagi grafis. terang. Motion grafis. Buatnya pas panas, katanya di luar siang-siang. Bisa nggak? Oke. Tapi bisa nggak bikin konten tapi rumah kita tuh backgroundnya tuh nggak ada yang bagus? Bisa nggak kita bikin konten? Bisa Kak, bisa. Bisa ya? Bisa pakai green screen. Green screen. Bisa ya? Green screen, pintar. Oke, kemudian next, ada apa lagi nih Kak Nur? Iya. Oke, jadi mungkin itu dari kakak, mungkin langsung sesi ke tanya jawab, karena biar lebih apa ya, karena paling yang aku tunggu tuh sesi tanya-tanya Kak, gitu. Aku mati ya? Apa Kak Nur? Halo? NN. Halo? Hai. Teman-teman, jaringan aku lost tadi. I'm sorry. Halo? Hai. Ya Kak. Halo. Hai. Tadi connection-nya lost, Kak Fadil. Iya, sama nih. Siapa yang lost tadi? Tadi aku yang lost tadi. Oh, Kakak doang sama sih, aku juga. Oke, jadi mungkin aku lebih pengen ke sesi pertanyaan nih Kak Nur. Ya, tapi mungkin nih Kak Fadil, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, tadi kan Kak Fadil katanya kalau udah nyoba bisa share screen, mungkin bisa nggak diliatin hasil karya TikToknya Kak Fadil gitu kan, di LP3E Depok kayak apa gitu. Sip, sebentar Bisa ya, ini aku tunjukin teman-teman. Oke, aku sambil coba. Bentar nih ya.
Halo, halo. Ya, Halo. halo. Siapa di sana? Ya, sinyalnya jelek. Halo, Yes, yes. halo. Ada suaranya nggak? Iya, Kak Fadil. Kak Fadil, halo. Ada Kak. Ada suaranya Kak, ada suaranya Kaman. Ada ya, ada ya. Ini aku juga nyoba buka TikTok ya Kak Fadil dari PC gitu. Nanti mungkin kalau aku Coba, berhasil, coba Kak. nah, Ya, boleh, ini aku boleh. berhasil. Ini tadi aku coba, terus hilang malah sinyalnya. Oke, aku kayaknya bisa coba Kak Fadil. Bentar ya, dicoba lagi. Ya, ini Oke, sekarang aku share screen lagi ya. oke. Oke, sip. Ini dia Kak Fadil. Jelas ya? Oke, Kanur lihat ke atas deh Kanur. Atas. Atas, ke atas, ke atas terus. Nah, oh nggak bisa ya. Oh, ini Kanur kanan kanan. Yang kotak-kotak tuh di atas follow tuh. Ini. Oh ini? Bukan, bukan. Di kanan kanan like, like. Like. Di bawahnya yang kotak grid kayak grid gitu loh. Yang kotaknya Kanan warna like. hijau. Yang mana Di tuh? bawah. Ya udah, udah. Paling bawah sih Kak Nur yang memang Ini iya kayak oke. gitu, coba deh digituin. Nah, paling bawah Kak Nur. Paling bawah. Paling bawah terus aja. Dulu dulu di situnya aku pakai handphone kan Nur. Yang mana? Paling bawah ya? Paling bawah banget terus. Ada lagi? Ini? Ini udah terakhir ya? Udah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ya teman-teman ya. Tuh yang dari konten yang itu tuh yang Kak Nur lihat, itu kan rekaman handphone gitu. Ya kan? Sebenarnya dan aku pun ngeditnya di TikTok gitu. Enggak pakai, aku juga pakai handphone Kak. Iya. Nah, jadi ngeditnya tuh enggak pakai Premiere gitu, langsung di TikTok gitu. Jadi cuman ngambil rekaman doang dan langsung jreng gitu, langsung jadi gitu. Dan itu sampai berapa Kak Nur views-nya? Ini 30-an Kak, 30K kira-kira yang nonton. Oke. Oh, patah-patah ya. 33 Kak Fadil. Oke, 33 ya, lumayan. Nah, terus sebenarnya itu pakai handphone terus teman-teman tuh ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini 30. Nah, ini banyak banget nih Kak Fadil nih, 400.000. Oke, coba di Kanur dilihat. Dulu ini Kanur. Dulu aku tuh pernah belajar video sinematik gitu Kanur. Ya. Iya, dan alhamdulillah tuh videonya tembus 10.000 gitu. Itu di Instagram tapi gitu. Jadi teman-teman sebenarnya dari pelajaran teman-teman bisa ngelihat kayak gini, itu teman-teman banyak coba aja gitu. Kemudian terus di atas ada yang tembus sampai 1M deh Kanur, coba deh. Nah, itu tuh. Nah, ini tembus sampai 1M teman-teman gitu. Dan yang ini yang sebenarnya konten ini yang bikin Instagram TikTok LP3I Depok ini naik gitu. Ya. Gimana Kak Kayak Fadil? tadi yang iya, kayak tadi yang aku bilang sebenarnya Kak Nur. Ya, Kak Fadil, dengan handphone ini pakai handphone. Iya, pakai handphone. Dan ini tembus 1,4 juta Kak Fadil. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya perangkat itu nggak jadi tolak ukur teman-teman bisa naik atau enggak gitu. Yang penting ada kemauan, ada keinginan, ada kemauan, ada keinginan, pasti ada jalan gitu. Nah, terus ada lagi kan Nur, nah 200, yang atasnya 200, ya itu juga pakai handphone juga kan Nur di atas. Ini pakai handphone juga nih. Iya. Kalau dilihat-lihat tuh Kak Fadil tuh sering banget ya bikin konten-konten tuh tentang tutorial kayak gitu ya Kak Fadil. Iya, karena gini Kak Nur, kita kan melihat ya kalau di TikTok itu kan orang audiens itu membutuhkan entertainment atau hiburan. Yeah. Nah,
Tetapi dari aku pribadi gitu, aku nggak suka joget Kak Nur gitu loh. Iya, nggak, maksudnya kalau aku lihai joget mungkin aku bisa tuh ya kan. Tapi karena Berarti karena aku pikir itu bukan jalan satu-satunya, ya akhirnya aku pikir kayak apa yang bisa dicari sama orang sampai akhirnya tuh dibutuhin gitu. Oh berarti kayak konten tutorial kali ya. Nah dicobalah konten tutorial nih Kak Nur. Ternyata ya boom gitu Kak Nur. Iya, viewsnya itu rata-rata nembus di atas 10.000 gitu Kak Fadil ya. Ini ada 50.000, itu. ada 30.000, terus tadi juga sampai 270. Itu kalau Kak Fadil sendiri nih memaintenance sosial media yang begitu banyak yang nonton, yang komen, itu memaintenance-nya kayak gimana tuh Kak Fadil supaya tetap konsisten? Oke, itu paling kalau tetap konsisten, pertama kita jaga ini ya, apa ya, semacam kayak jaga etika. Sama sih Kak Nur, semacam kayak kita hidup di dunia nyata tuh. Gitu, contoh ketika ada orang komentar, itu kita jawab komentar. Ketika ada komentar, kita like. Minimal banget kalau memang itu misalkan kayak, kan yang 1M itu kan banyak banget ya Kak Nur yang komen ya. Iya. Itu kan nggak sampai dibalesin semuanya tuh. Iya. Nah, itu minimal banget di love semuanya, tak gitu. Kayak kita tuh terima kasih udah nge-love, terima kasih udah nge-love. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi ibarat kata kayak ngasih, udah ya makasih ya gitu. Ini YouTube Kak Fadil teman-teman ya. Ya Kak Nur, aduh Kak Nur malu, Kak Nur. Gak apa-apa dong Kak Fadil, ini kan yang Kak bawah Fadil kan Kak Nur eksis mungkin. banget nih di YouTube nih, banyak banget videonya. Mungkin di bawah kali Kak Nur, yang laptop kali Kak Nur, yang atas deh Kak Nur. Yang di atas deh kayaknya, yang memang yang di atas yang aku ngebahas unboxing laptop gitu. Jadi gini Kak Nur. Oke, tahan di sini Kak Nur. Ya. Tahan di atas Kak Nur. Di atas. Jadi gini teman-teman, itu kan kontennya abstrak banget ya. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Coba Kak Nur, biar ada yang jawab. Kenapa kontennya di sini acak-acakan? Nadira Tafana nih kayaknya dua bujang. Nadira Tafana 2 bujang, bisa jawab mungkin? Biar ada konten Kak. Biar ada konten, oke. Rizky? Kira-kira biar bisa ditonton sama siapa aja. Oke, good. Mungkin yang lain nih Kak Fadil. Alfi, ada Alfi? Dapat AdSense. Oke, Alfi gimana? Biar konsisten Kak, biar konsisten. Biar konsisten. Oke, Farah, mungkin ada Farah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, gimana lanjut Kak Fadil? Kira-kira apa sih yang membuat Kak Fadil tuh membuat kontennya nih abstrak, ada begitu banyak tema gitu? Kak Fadil. Nah, kayaknya sekarang gantian nih teman-teman. Kak Fadil yang hilang nih kayaknya nih. Oke, mungkin sambil nunggu jaringannya kali ya. Oke, teman-teman, kakak mau ingetin dong sekali lagi buat kalian nih yang punya handphone, pegang handphone sekarang, yuk langsung aja mungkin sambil nonton webinar ini, kalian bisa screenshot acara ini atau mungkin langsung foto ya. Terus jangan lupa upload ke Instastory dan tag ke P3 Depok, karena di akhir acara yang seperti kakak janjikan, kita ada kuota gratis ya, sebagai gantinya teman-teman sudah nonton acara kita. Oke. Well, kayaknya Kak Fadil belum muncul mungkin. Halo. Sip, ya tuh Kak Fadil, halo. Halo, sorry ya, aku HP-nya mati teman-teman. Oh iya. Iya, jadi aduh mana nih gambarnya. Jadi HP aku mati. Sorry banget nih ya. Nih HP aku mati nih. Jadi tadi tiba-tiba kok kenapa mati gitu ya? Tak tahu. Baterainya habis. Waduh. Ya, tadi ada nggak yang jawab Kak Nur? Pertanyaan aku tuh. Ada, tadi katanya biar banyak yang nonton, biar tetap konsisten katanya. Terus apalagi tadi Nadi 2 bujang apa? Nadira Tasna.
Tadi apa katanya? Konsisten Kak saya jawabnya. Konsisten, Yo. Kak. Ya. Biar ada AdSense Kak. Tadi ada yang bilang gitu. Tadi dia bilang gitu Ada soalnya. yang bilang gitu. Oke, sip. Jadi bener banget teman-teman. Tapi kunci gini sih sebenarnya yang paling aku cari itu sebenarnya Kak Nur. Orang nih ramenya di mana di konten aku gitu. Jadi kan di sini aku nyajiin kayak ngeprank gitu kan. Eh, dari ngedit tuh nggak jelas banget, terus ngedit yang memang nggak diedit gitu kan. Terus sampai ke atas main game, terus sampai yang bener-bener kayak pokoknya apa aja udah dimasukin gitu kontennya. Sampai ke horor-horor gitu kan Nur. Jadi sebenarnya aku nih lagi kayak di YouTube aku nih ramenya apa sih gitu. Masih Nyari yang kayak misalkan aku kan suka main game. Ya. Main game tuh aku nge-record juga. Kadang kan kalau aku juga suka beli-beli barang ya, misalkan kayak ada handphone temen-temen nih misalkan. Kayak misalkan aku juga buat apa ya, buat ini nih ya, buat steering wheel ini aku yang buat sendiri Kak Nur, temen. Ini steering wheel ini buatan sendiri dan aku buat gitu. Gitu. Keren banget sih Kak Fadi. Nah, ini pakai tangan aku sendiri Kak Nur ini. Dari setirnya gitu. Cuman sekarang kalau teman-teman mungkin ngeliat gitu di rumah sekarang udah bagus teman-teman, steeringnya nggak kayak gini lagi. Ini kan gembel banget nih ya. Sekarang udah lebih bagus. Keren, kan, Adil? Ini karena apa ya, hobi tapi mungkin budgetnya itu minim Kak Nur gitu. Jadi makanya buat sendiri gitu. Sebenarnya milih sih konten apa, dan sebenarnya juga sama kayak udah apaan aja di-upload gitu. Itu sih kuncinya. Nanti teman-teman sampai ke depannya juga bisa kok. Dan sebenarnya aku juga masih banyak harus belajar teman-teman gitu Kak Nur. Aku juga harus banyak belajar. Oh ini ceritanya yang aku ngeprank pocong Kak Nur. Niat banget ya Kak Fadil ya. Iya, karena harus ada niat kan Nur. Iya, seperti yang tadi sudah dituliskan. Awalnya harus niat dulu untuk menjadi seorang content creator. Oke, teman-teman kayaknya udah. Kok malu ya? Oke, Kak Fadil. Foto. Sambil ini kita boleh mulai membuka sesi tanya jawab. Kita buka. Oke, boleh. 3 penanya pertama. Oke, boleh. Siapa yang mau nanya teman-teman? Boleh sekarang langsung aja. Ada pertanyaan? Udah jago semuanya kayak Kak Nur. Oke, boleh kira-kira ada Alfi, Raffi. Kak Nur, ini kayaknya matiin lu udah screen sharingnya. Oke. Serem ya. Aduh. Ini kayaknya kayak gini-gini seneng banget nih. Udah giliran yang komu udah seneng banget dah. Oke, kira-kira siapa yang mau nanya nih? Kira-kira Rizky, tadi Rizky ya? Ya Kak. Iya, silakan Rizky. Kalau dari penjelasan Kak Fadil yang tadi ya, buat di zaman sekarang tuh selagi ada niat pasti bisa, bahkan kita bisa ngedit lewat HP. Nah, saya pengen nanya nih, gimana sih caranya supaya kita tetap konsisten upload di media sosial kita atau YouTube? Gimana caranya supaya tetap konsisten kayak gitu ya? Soalnya saya pernah nih Kak, saya bikin konten terus-terusan, Suaranya. tapi tiba-tiba kayak males upload gitu Kak. Suaranya Iya, putus. Suaranya Kak.
Suaranya Iya, putus ya. Rizky. suaranya putus-putus deh. Boleh Suaranya eh, putus. putus-putus tadi deh Kak Nur. Tapi boleh deh ya. Tadi aku nangkep sedikit nih Kak Nur. Ya. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Iya Kak Fadil, silakan Kak Fadil. Oke. Ini mohon maaf ya tadi karena emang suaranya putus-putus. Jadi aku nangkepnya gini. Iya. Cara konsisten upload gitu ya. Upload konten apapun nih. Kayak misalkan konten di Instagram atau di TikTok atau di YouTube gitu. Jaga konsisten itu memang sebenarnya semua caranya beda-beda teman-teman gitu. Cuman gini, kalau dari aku sendiri gitu, mungkin ini bisa membantu jawaban siapa tadi yang nanya? Rizky. Rizky ya, mungkin ini bisa membantu mudah-mudahan. Konsisten itu harus ada kayak Rizky tuh sering ngeliat apa nih, misalkan gini, Rizky tuh kan seringnya di kamar apa di mana? Atau di handphone gitu. Rizky harus ada hal yang ngingetin Rizky misalkan di tembok kamar Rizky gitu. Itu apa ya kayak gambar atau lukis suatu hal yang memang itu ngingetin ke konten gitu. Itu satu cara buat kita ngingetin gitu. Yang kedua, itu cari temen satu frekuensi gitu. Maksudnya gini, cari temen satu frekuensi itu adalah gunanya buat ketika kita membuat sesuatu, itu teman-teman yang satu frekuensi itu bakal memotivasi dan memberikan semangat, bahkan dukungan gitu. Beda sama teman-teman yang memang diam-diam ngatain gitu kan, atau diam-diam ngehujat, membuat down, itu yang membuat kadang kita tuh nggak konsisten gitu. Dibilang gini, akhirnya ngedown. Nah, maka caranya adalah pertahanin teman-teman yang satu frekuensi sama siapa namanya Rizky gitu. Insya Allah itu bakal ngebantu untuk bikin konsisten gitu. Dan gini, dan satu lagi adalah lakuin hal yang memang itu bisa menjadi konten gitu. Contoh, misalkan Rizky suka main game itu, tapi nggak dibikin konten. Kenapa gitu? Bikin aja konten sekalian main game, sekalian bikin konten. Itu satu. Misalkan yang kedua, Rizky main nongkrong, misalkan ngobrol. Tapi obrolan kalian nih tinggi gitu. Maksudnya tinggi itu kayak ngobrolin masa depan atau ngobrolin pengalaman gitu. Nah, kenapa nggak di-record gitu? Dan makanya itu yang mungkin 4 cara itu yang bisa mempertahankan bisa terus upload video atau upload konten di platform media manapun gitu. Itu dari aku Kak Nur jawabannya, semoga itu membantu ya. Kalau Kak Fadil sendiri, tapi pernah nggak sih ada di titik merasa, aduh gue kayak nggak konsisten deh ini gitu, dan kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang Kak Fadil menjadi tidak konsisten pada saat itu? Oke, sip. Jawaban ini sebenarnya sangat terjadi di diri aku nih gitu. Pertama, yang bikin aku sering sebenarnya aku terjadi kayak gitu tuh sering Kak Nur, nggak konsisten, nggak apa gitu. Nah itu yang pertama adalah karena faktor temen-temen. Itu pertama Kak Nur, faktor temen, maksudnya kayak tadi kebalikannya. Jadi banyak temen aku tuh yang nggak satu frekuensi gitu ya. Makanya dari situ aku mikir kayak ya ini hidup aku gitu, makanya ya harus pilih gitu, apakah harus tetap bertahan dengan ini, apakah harus pindah ke temen yang memang kita harus ninggalin target kita gitu. Ya udah, kita harus pilih buat kayak oh ya udah, I have a dream, I have a future, ya udah gue harus milih masa depan itu gitu loh kalau bahasanya aku. Makanya faktor pertama tuh temen deh Kak Nur gitu. Jadi yang bikin kayak nggak konsisten gitu, kayak kalau yang lainnya tuh misalkan gini, ketika ngeliat berita kita bisa konsisten, tapi ketika ada temen yang memang kayak nggak satu frekuensi gitu, sering ketemu kita jadinya nggak bikin konten gitu. Tapi beda sama yang satu frekuensi pasti bikin terus gitu sih Kak Nur. Itu yang sering terjadi banget, karena kan aku seneng banget main gitu.
kesana kesini sana sini gitu. Sip. Gitu sih. Oke. Kak Fadil kayaknya yang nanya udah mulai banyak nih ya. Nanti mungkin Oke. bisa dijawab satu-satu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kakak minta tolong teman-teman untuk baca chat box, tolong masukkan nama lengkap kalian, nomor telepon, lalu alamat email, kayak gitu ya, untuk pengiriman sertifikat ya. Jadi jangan sampai nggak dikirim nih ya, nama lengkap dan juga nomor telepon dan juga emailnya. Karena sayang banget kalau kalian sudah ikutan, lalu nanti nggak dapat sertifikat gitu Kak Fadil. Oke deh, tadi katanya ada Feby yang mau nanya pakai suara, boleh dibuka kameranya Feby? Silakan dinyalakan audionya. Oke, halo Kak. Halo, Ceria halo. banget tuh. Suara aku kedengaran kan? Jelas dong, lanjut. Oke. Aku mau nanya Kak Fadil, aku tuh kan udah lama banget ya interest di content creator. Sebenarnya lagi zaman masih sepi gitu, tapi tuh aku emang anaknya maluan gitu kan untuk ngupload sesuatu di sosial media, kayak bahkan foto aja tuh untuk bikin snap atau gimana tuh aku anaknya malu banget. Padahal di live aku atau anaknya gacor banget gitu kan. Nah, terus aku kayak iya. Terus akhirnya aku kayak bikin video tapi untuk aku sendiri gitu. Nah terus aku mikir, loh kok makin kesini nih kayak kan aku sukanya makeup gitu kan. Kok video makeup makin kesini kok malah makin melonjak gitu kan. Apa sih grafiknya gitu. Nah terus halangannya sih aku di editing video. Kakak ada gak kayak rekomendasi YouTube channel atau aplikasi apapun yang sekiranya mudah dipahamin gitu Kak? Rekomendasi ya. Ya. Ini siapa namanya Feby ya? Ya Kak. Mungkin langsung aku jawab kali ya, karena biar lebih enak, biar lebih dapet nanti Feby jawabannya. Dulu sebenarnya aku punya tempat di mana di YouTube itu konten orang yang memang aku belajar dari situ gitu. Dan sampai saat ini yang aku nggak pernah lagi tuh buka-buka YouTube buat ngeliat tutorial gitu. Oke. Kecuali memang apa ya, semacam yang belum aku ketahui gitu. Jadi kalau udah punya dasarnya tuh, kita nggak perlu tuh tadi yang kayak aku bilang kayak buat tempat di mana kita latihan dari 1 sampai 0 gitu. Jadi sebenarnya kalau konten mungkin nanti kali ya aku cariin dulu biar pasti, biar teman-teman nggak buang-buang waktu gitu buat apa? Buat coba deh Kak Nur, nanti deh ya. Gini deh Feby, mungkin sesi abis ini nanti aku bisa ngasih tag atau apa gitu ke Feby biar nanti Feby bisa belajar. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Nggak apa-apa kan Feby ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya, mungkin nanti bisa apa ya? Nanti ini Feby dari mana deh asalnya? Tempat belajar. Ya sekolah atau kuliah atau apa nih? Kuliah di LP3I. Oh, kuliah di LP3I. Oke, nanti mungkin bisa DM ke Instagram LP3I ya. Oke Kak. Nanti biar kakak cariin, siapa tahu itu membantu gitu. Enggak gini Kak Fadil, kalau perlu kalau di anak LP3 Depok langsung aja datang ke podcast kita ngobrol bareng, ya enggak? Oh iya, bener. Siapa namanya Feby ya? Iya Kak. Oke, sip. Bener. Ya udah, oke nanti selain dari rekomendasi itu langsung aja bisa main ke kampus, nanti kita belajar. Sebenarnya ya aku juga banyak teman-teman yang memang di sini tuh jago buat editing. Kak Nur aja cewek-cewek jago loh editingnya, kalian tahu. Luar biasa Kak Nur tuh. Ya jadi pokoknya nggak ada alasan nih buat ibaratnya aduh mager Kak gitu kan. Pokoknya siapa aja bisa ya, siapa aja bisa kalau mau belajar. Oke, tadi ada Purba. Tadi Purba juga mungkin ada pertanyaan, bisa dinyalakan kameranya dan dibuka audionya. Purba, jadi gimana? Halo? Paris Purba? Paris Purba? Oh lagi rame tuh, Kak.
Katanya lagi rame. Lagi rame. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin aku bacain aja ya Kak Fadil. Oke. Oke, pertanyaannya adalah tadi Paris Purba nih, Kak, kalau mau buat konten creator, bagaimana yang penting untuk menarik perhatian agar orang mau menonton video yang saya buat? Terima kasih. Oke. Sip. Jawabannya itu mudah-mudahan ini ngebantu juga ya. Jawabannya itu sangat mudah teman-teman. Yaitu apa? Ikutin tren. Gitu. Itu jawaban yang paling mungkin paling mudah dilakuin gitu. Maksudnya ikutin tren nih apa gitu. Contoh, teman-teman bisa gunakan traffic tren yang ada buat mempertahankan apa ya, traffic besarnya, impress media sosial kalian gitu. Contoh kayak misalkan waktu itu ada Nisa Sabian gitu ya kan. Iya. Nah, itu teman-teman bikin gitu secepat mungkin. Teman tahu nih, Bret, cari sumbernya, cari data-datanya, kumpulin bahannya, bikin. Set langsung upload. Itu yang bisa membuat apa ya? Traffic itu tuh apa ya? Yang bikin menarik perhatian tuh itu gitu. Itu ya satu, ikutin tren. Yang kedua, kalau di YouTube itu ada namanya thumbnail. Ya kan? Thumbnail atau cover gitu. Nah, buat cover semenarik mungkin gitu. Tahu ya, thumbnail atau cover gitu biasanya kan kalau kita nonton YouTube tuh depannya ada tulisannya gitu. Ada hal-hal yang bikin menarik gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang kedua yang mungkin itu bisa menarik perhatian gitu. Nah, 3, biar orang mau nonton video kita, bangun komunikasi teman-teman. Itu. Jadi bangun komunikasi ini adalah dimana ketika ada orang yang nanya, ada orang yang ini, itu cepat balesnya gitu. Dan dari situ orang merasa kayak, oh ini temen gua gitu, walaupun gak kenal gitu. Itu sih sebenarnya dasar yang memang itu ngebangun traffic biar lebih orang-orang tuh pengen banget nonton gitu. Ikutin tren, buat thumbnail yang bagus, habis itu bangun komunikasi. Insya Allah itu naik gitu. Bisa jadi ini ya Kak Fadil, mungkin kita tuh sebagai pemilik dari account tersebut, kalau memang mau eksis ya jangan males untuk balas-balasin komen kayak gitu ya. Itu ya, seperti itu, dari benar. 1-2 orang, kita harus tetap konsisten tuh, dia nanya apa kita jawab, dia nanya kita jawab. Hingga mungkin suatu hari nanti tercipta komunikasi, justru itulah yang nanti menimbulkan munculnya traffic dalam account. Benar. Karena ada juga Kak Nur, kayak contoh, temen aku kan banyak nih selebgram ya. Iya. Gitu, cuman aku doang gitu. Bayangin aja, kita dulu awalnya sama gitu ngebangun, tapi dia lebih duluan gitu. Sebenarnya apa sih dasarnya? Nah, ini lagi ngerokok kan? Nah, dasarnya apa sih? Nah, dasarnya itu kita tuh kayak misalkan gini, kita tuh nggak ngikutin tren gitu. Itu yang bikin mungkin apa ya, nontonnya tuh dikit gitu. Jadi mungkin kan kadang kalau kita bikin video terus yang nonton dikit gitu, terus kita suka ngedown gitu kan? Iya, benar banget. Iya benar, ngedown banget gitu. Ya Allah, udah buat capek-capek, terus akhirnya nonton cuma 1-2, ya ilah gitu kan. Kadang-kadang suka ada rasa kayak gitu teman-teman. Tapi caranya adalah teman-teman bisa ikutin tren yang ada gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir, yaitu teman-teman bisa apa ya? Selain dari bangun komunikasi, thumbnail, oh ya, bikin grup teman-teman, bikin grup. Jadi penting banget. Jadi ketika teman-teman bangun komunikasi, itu ngebangun grup. Jadi contoh tadi siapa yang ada yang suka make up itu Feby ya? Feby. Iya, Feby. Nah, itu banyak banget Feby teman kakak yang apa ya, beauty vlogger yang dia tuh punya grup 2 yang isinya tuh 200 lebih, bahkan ada 1000-an di Telegram tuh. Isinya apa? Dia sharing, dia setiap upload video dia sharing video dia baru, pasti ada yang nonton. Kemudian dia jualan di situ. Bah, udah itu luar biasa. Pasti sama nyambungin pertanyaan yang mungkin kayak
yang bikin banyak nonton ya itu gitu, ngebangun komunikasi. Iya, Setelah membangun komunikasi dan juga konsistensi. konsisten Oke. gitu. Oke, Kak Fadil, kayaknya mungkin sesi pertanyaannya aku rasa cukup dulu ya, gitu kan? Mungkin Oke, boleh. lebih kurangnya teman-teman nanti yang mungkin belum tanya. Oh, Kak Nadira tuh Kak, satu lagi dah. Satu lagi. Iya, ada Nadira nih. Oh, ada lagi muncul lagi. Oke. Oke, boleh. Nadira, Buka. aku ingin tanya. Oh iya, silakan Nadira nih. Dari tadi kan eksis banget nih kayaknya. Oke, Nadira silakan. Oke Kak, mungkin lewat tulisan aja ya, nggak apa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Orang bismillah. bisa Ya, perkenalkan nama langsung saya ngomong aja. Fatah. Oke, siap. Perkenalkan nama saya Fatah. Saya dari siswa SMK Negeri 1 Depok. Jadi, Masya Allah, seperti yang Kak Fadil sharing tuh bagus banget itu. Nah, jadi, Fatah mau nanya nih Kak. Jadi dari Kak Fadil ini itu ke software ya. Misalnya Kakak mungkin kalau misalnya dari laptop itu biasanya pakai software apa, dan juga kalau pakai HP itu softwarenya apa. Nah, mungkin bisa tuh Kak kasih tahu ke kita, biasanya tuh Kak Fadil itu seringnya pas di laptop itu pakai software apa sih untuk editing gitu, dan juga di HP gitu. Mungkin itu sih Kak Fadil saya. Oke. Terima kasih. Sip. Seru banget Oke. ya. Nanya-nanya semangat banget loh Kak Fadil. Mantap. Silakan dijawab. Keren. Oke, good. Yang sering aku pakai gitu ya. Pertama, aku suka pakai paling utama nomor 1 itu aplikasi yang aku pakai itu teman-teman adalah Adobe Premiere Pro. Aku pakai 2015. Laptop yang aku pakai sendiri, aku pakai RAM-nya 8 GB, DDR3, terus kemudian Intel Core i5 generasi ke-4, terus kemudian aku pakai SSD 256. Itu spek. Kemudian yang kedua, selain dari Adobe Premiere, aku suka main Lightroom gitu. Lightroom itu, Kak Nur bisa nggak nih? Mengganggu mataku sekali. Oke, nah kemudian Lightroom. Oke, fokus sama suaraku aja ya. Iya. Lightroom. Nah, Lightroom ini gunanya buat apa? Buat aku belajar color gitu. Kenapa harus belajar color? Karena nanti Lightroom ini bisa nyambung ke Adobe Premiere gitu. Ini kalau di komputer dulu ya. Nah, Lightroom ini bisa membuat LUT. LUT itu adalah perubahan warna atau color correction buat di Adobe Premiere. Jadi aku suka latihan di Lightroom. Yang ketiga, aku pakai Adobe After Effects. Adobe After Effects itu buat apa? Buat bikin efek. Contoh misalkan aku bikin bumper gitu. Tapi aku buat diri sendiri pun aku nggak pernah gitu. Dari kakak bikin langsung di Adobe After Effects. Kecuali buat kerjaan. Kalau kerjaan kakak pakai Adobe After Effects gitu. Karena biar bagus. Terus yang keempat, aplikasi editan yang ada kaitannya itu kakak pakai Adobe Audition. Audition itu gunanya buat ngecover suara. Contoh misalkan suaranya kurang, kita rekamannya pakai Adobe Audition. Dan di Adobe Audition ini dia buat editing suara. Jadi suaranya ini dikurangi noise-nya gitu. Jadi di sini tuh di Adobe Audition itu ada noise reduction gitu, pengurangan noise gitu. Jadi suaranya itu lebih jelas. Itu. Terus yang terakhir itu aku suka pakai Bandicam. Bandicam buat bikin konten gitu. Itu sih. Itu buat di komputer ya. Berarti di laptop aku ini ada semua teman-teman gitu. Nah, kemudian di handphone. Oke. Di handphone untuk ngedit foto aku pakai Lightroom juga. Karena aku suka biasanya kalau ada hasilnya bagus, aku jadiin formatnya DNG. DNG itu adalah format buat ke handphone. Jadi bisa dipakein di Lightroom. Teman-teman misalkan beli tuh efek preset. Nah, itu formatnya DNG teman-teman gitu. Nah, kemudian habis Lightroom, aku biasanya ngedit di KineMaster. Tapi yang pro ya, KineMaster. Terus kemudian yang ketiga, karena KineMaster ini berbayar, aku pindah ke VN.
gitu. VN ini nggak berbayar dan no watermark sama sekali. Jadi membuat video itu kuncinya adalah nggak ada watermark dari pihak ketiga gitu. Kecuali dia ngebayar kita, baru taruh watermark yang besar-besar. Terus abis itu aplikasi apa lagi ya buat editannya? Udah sih, itu cukup dari VN itu. Jadi kakak sekarang di handphone itu edit video cuman pakai VN gitu. Jadi cuman ngandelin ngandelin transisi video satu ke satu. Jadi ibarat kata pernah nggak sih teman-teman kayak foto digabungin jadi 3 jadi video. Nah sama gitu, cuman beda-beda aja gitu. Nah terus kakak mau ngasih trik nih, satu aja yang paling penting, yaitu adalah ketika teman-teman ngedit mau di handphone dan di komputer itu ada trik yang memang sampai sekarang kakak masih pakai, yaitu adalah transisi. Nah, transisi apa nih kak? Transisi itu perpindahan gambar satu ke gambar lainnya atau perpindahan video satu video lainnya. Gimana kak? Nggak usah pakai efek, tapi cukup pakai nada suara gitu. Contoh misalkan ada suara, kan biasanya detak. Nah itu disitulah gunakan untuk transisi si gambar itu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang bisa main ke kampus datang aja deh. Nanti kakak bisa sharing lagi langsung biar kak gimana kak gitu. Boleh main-main gitu. Kan kamu tadi anak mana? SMKN 1 ya, boleh main gitu. Atau teman-teman yang kampus lain juga boleh datang ke kampus ini. Kita sharing-sharing banyak, kita boleh. Jadi itu ya teman-teman ya. Tadi beberapa aplikasi yang memang aku pakai di komputer maupun di handphone. Oke, gimana tadi jawabannya? Oke. Gimana Nadir, Fatah mungkin? Oke, mantap Kak. Makasih lo udah sharing-sharing gitu. Oke, sip. Pokoknya kalau nanti kurang-kurang, tenang aja. Pokoknya kampus LP3 Depok selalu terbuka ya buat teman-teman yang mau sharing secara Oke, siap. sama Kak Fadil. Oke deh Kak Fadil, mungkin sebelum acara berakhir nih, kira-kira mungkin ada sedikit ya yang mau aku sampein. Teman-teman mungkin yang sebelumnya mungkin belum tahu nih, ini kira-kira ngadain webinar ini siapa sih gitu. Kok ngadain webinar keren banget gini, apalagi pembicaranya, ya enggak? Masya Allah. Ya enggak? Oke ya, teman-teman mungkin sedikit ya yang mau aku kasih tahu. Saat ini kalian sedang berada di webinar kampus LP3 Depok. Ya, kampus LP3 Depok adalah salah satu politeknik atau pendidikan vokasi yang ada di kota Depok, teman-teman. Dan LP3 sendiri sudah berdiri selama 32 tahun di Indonesia. Dan bulan ini kita berulang tahun ke-32. So, kalau teman-teman mungkin mau datang dan kepo, kira-kira di LP3 Depok itu jurusannya apa aja nih? Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini ada di kelas 12, pasti kan mulai ada gambaran lah sedikit, kira-kira aku kalau lanjut kuliah kemana ya, pendidikan vokasi atau akademisi. Nah kalau di pendidikan LP3 sendiri, kita itu adalah pendidikan vokasi teman-teman, yang dimana kita mengutamakan 70%-nya itu praktek dan mempersiapkan anak-anaknya untuk terjun ke dunia kerja. Jurusannya ada apa aja kak? Ada administrasi bisnis, S1-nya administrasi bisnis internasional, ada juga program D3 yaitu administrasi bisnis, komputerisasi manajemen informatika, dan satu lagi yaitu multimedia komunikasi visual. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin someday mau jadi content creator kayak Kak Fadil, bisa banget tuh untuk datang ke kampus LP3 Depok dan coba nih ya, langsung tanya-tanya sama kita. Siapa tahu kamu adalah the next mahasiswa multimedia komunikasi visual di kampus ini gitu teman-teman. Dan secara resmi juga nih ya, saya informasikan buat teman-teman kelas 12 ya khususnya yang mau datang ke kampus LP3 Depok, langsung aja bisa hubungi DM Instagram untuk melakukan registrasi tes beasiswa teman-teman. Jadi memang di ulang tahun ke-32 tahun ini kita ada potongan biaya khusus nih buat teman-teman yang mau lanjut kuliah di LP3 Depok. Bahkan nggak tanggung-tanggung ya Kak Fadil, kita kasih beasiswa sampai 100% sampai lulus ya. Jadi pokoknya kesempatan ini terbuka buat siapa aja. Buat siapa aja yang mau ikutan tes beasiswa, bisa banget ya daftar langsung sekarang ya. Dan juga bisa langsung tentuin harinya nih, kira-kira mau tes beasiswa hari apa ya. Mumpung kita bisa kasih
beasiswa besar-besaran selagi HUT LP3I ke 32 tahun di Indonesia, teman-teman. Oke ya, kira-kira mungkin itu aja dari kakak. Sebelum kakak umumin nih, kira-kira siapa sih pemenangnya gitu kan. Tentunya mungkin kita tarik kesimpulan dulu ya teman-teman dari acara webinar kita kali ini. Tentunya pokoknya yang pertama adalah kalau kita mau jadi seorang content creator yang tadi Kak Fadil bilang, yang pertama tentu adalah niat dulu teman-teman ya. So teman-teman jangan terlalu terfokus dengan equipment apa, aku nggak punya kamera kak, aku ada handphone. Ya bisa aja gitu. Toh juga yang Kak Fadil lakukan selama ini dengan modal handphone aja teman-teman ya. Kak Fadil sudah bisa menghasilkan views yang jutaan ya dengan komen yang ribuan. Bahkan saat ini TikTok LP3 Depok sendiri sudah ada di 25.000 followers ya, dengan like 163.000 ya. Dan itu Kak Fadil buat dengan cara sederhana banget gitu ya. Jadi cukup melakukan sesuatu hal yang relate dengan keseharian kita. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing. Langsung aja mulai dari sekarang untuk menjadi seorang content creator. Dan kakak doakan juga ya Kak Fadil. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini Kak Fadil bisa menjadi seorang content creator yang hebat suatu hari nanti. Benar nggak ya? Amin. Amin, amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kakak kasih tahu lagi nih, boleh ya teman-teman sekarang dibuka kameranya gitu kan, karena kita akan segera mau berfoto bersama nih. Oke, bisa sekarang kita buka kameranya ini. Oke, Paris, Angela, Dira, Budi. Ini siapa nih yang tanda 2 nih? Oke. Bisa dibuka kameranya sekarang ya, Dira, Angela, Budi. Karena mungkin acara akan segera berakhir, kita mungkin mau foto bareng dulu ya untuk kenang-kenangan. Oke, kayaknya yang lain belum bisa buka kamera ya. Oke, nggak apa-apa sih. Kok itu tangan doang sih? Ini tangan doang siapa nih, Feby? Oh, mungkin dia V ya, mungkin namanya. Mungkin malu Kak Fadil ya. Karena kita suatu hari nanti kita mempersiapkan nih Feby untuk datang ke kampus ya. Pokoknya kalau datang ketemu langsung aja ditodong Kak Fadil buat podcast, oke? Insya Allah. Siap, oke siap tuh. Katanya siap Kak Fadil, catat ya. Tanggalnya Kak Fadil tolong ditentuin. Oke deh, kita mulai sekarang teman-teman ya. Cium semua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kedua, tolong tangannya huruf L. Boleh minta kakak ya. Ini bukan pemilu, di L. LP3I. Oke. Bukan pilih nomor 2 ya, Kak? 1, 2. Oke deh, sip. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak juga ya Kak Fadil untuk share-nya, untuk ilmu-ilmunya yang sudah kamu berikan nih buat peserta yang hadir hari ini. Boleh Kakak ucapkan terima kasih untuk Fatah, Rizky, Raffi, Alfi, Feby, Paris, Budi, Dira, Angela ya. Makasih banyak Kakak ucapkan. Dan ini adalah Kakak waktunya nih bagi-bagi hadiah yang tadi kakak bilang ke kalian. Oke ya. Jadi kira-kira siapa nih? Oke teman-teman, sebelum kakak kasih tahu, mungkin kalau teman-teman ada beberapa yang sudah update ke Instagram ya, tapi kalau nggak nonton acaranya sampai akhir, kakak nggak bisa kasih gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada Rizky, ya Rizky, ya. Kamu mendapatkan kuota ya, ganti kuota sebesar Rp25.000. Oke, pertama Rizky. Yang kedua ada Fatah. Ya, Fatah. Oke, selamat ya. Kamu mendapatkan ganti kuota. Saya Faiz, Kak. Woi, saya Faiz. Ini Oh, Faiz. Oke. Ya udah berarti itu ya buat berdua tuh ya. Oke, kalian mendapatkan Rp25.000. Satu aja ya, salah satunya. kan beda akun, Kak. Ya. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya ada Alfi. Oke, Alfi Ansyah. Ya, Alfi tuh dapat tuh ya. Iya, halo? Ya, halo Kak. Makasih. Acara berakhir nih, ada yang mau diucapin nggak ke Kak Fadil? Fatah mungkin atau Faiz atau Alfi? Subscribe, Kak. Subscribe channel saya. Ucapin. Oke tuh Fadil, dia jangan lupa subscribe katanya. Apa channelnya? Ini Faiz Studio. Aku ketik. Ini teman Faiz Studio. Ini. bukan. Beda. Yang Lego, Kak, gambar Lego.
yang gambar Lego di YouTube. Ada Nggak gambar ada. parah nggak ada. Parah. S sama pakai Z. Pakai Z. Faiz gitu, Faiz. Faiz. Pakai koma atas Kak. Subscribe. Nggak ada, Is. Udah ngambek males. Ini Faiz Bener yang nih. di-upload di Instastory berarti ya, Faiz ya? Nih ya, nggak ada Iya. nih. Yang saya instastory. Oke. Udah berarti nggak usah. Itu bukan. Nggak tahu deh. Atasnya lagi kali dia. Nggak ada dia. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah, Kak, nggak usah. Faiz bisa Sini, kasih sini. linknya ke kakak ya, mungkin Oh, biar Iya, Iya, boleh siap. kasih link. subscribe, oke? Subscribe. Oke, ya udah kalau gitu teman-teman terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian hari ini. Makasih juga, Kak. Makasih, Kak. Kita langsung DM Instagram dan kakak mohon maaf juga nih buat teman-teman yang belum mendapatkan kuota, jangan patah semangat ya. Pokoknya insya Allah nantinya gitu kan kita akan kasih sertifikat ke kalian, ke email-email kalian, oke? Ya, jadi pokoknya kakak ingetin sekali lagi, kalau ingat kuliah ingat LP3I. LP3I cepat tepat kerja. Sampai jumpa semuanya. Oke. Makasih Studio semuanya. Lego. Oke, Faiz Studio Lego ya. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Izin keluar ya, Kak. Izin Assalamualaikum. keluar, Kak. Assalamualaikum. Makasih ya Makasih. kakak, Rizky dan semuanya. Kita buat hari ini. Assalamualaikum. Iya, silakan Alfi. Silakan keluar. Ya, Rizky silakan. I'll be the last one here. Okay.